Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan namaku Gilsi Devira Salsabila dari jurusan Manajemen Universitas Pancasakti dengan NIM 2892150205. Pada video kali ini, aku akan memaparkan materi perkuliahan pengantar manajemen untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 dengan tema Manajemen Sumber Daya Manusia dan dengan dosen pengampu yakni Bapak Roma Iskandar SEMN. Jadi harap simak baik-baik ya videonya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari pengantar manajemen. Manajemen merupakan suatu proses dalam mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Proses dalam mencapai tujuan organisasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mau saling bekerja sama. Sebab yang namanya mencapai suatu tujuan organisasi, maka dijamin tidak bisa dilakukan satu atau dua orang saja, melainkan semua anggota dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, fungsi dari pengantar manajemen. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yakni proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomi serta efektif pada waktu atau masa mendatang. Yang kedua, fungsi pengarahan, yakni berfungsi dalam menstimulir tindakan-tindakan agar benar-benar bisa dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yakni untuk mengawasi jalannya kegiatan di suatu organisasi yang dilakukan oleh tim karyawan di dalamnya. Yang keempat, fungsi pengorganisasian, yakni proses menciptakan hubungan antara fungsi personalisasi kepada faktor fisik agar aktivitas atau kegiatan dapat dilaksanakan, disatukan, dan juga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, fungsi pengordinasian, yakni berfungsi sebagai media untuk mengkoordinasi semua aktivitas karyawan di suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, unsur-unsur dari pengantar manajemen, yakni ada manusia. Manusia merupakan unsur pokok utama dalam manajemen. Selanjutnya, ada uang. Uang akan memberikan jalan dan fasilitas bagi manusia untuk melaksanakan strategi. Selanjutnya, ada bahan atau material. Ya, bahan baku sangat penting dimiliki untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, ada mesin. Digunakan manusia untuk memudahkan suatu pekerjaan. Lalu, ada metode, suatu strategi dan cara yang perlu ditempuh untuk membantu mengkoordinasi semua sumber daya di organisasi. Yang terakhir, ada pasar, tempat di mana barang atau jasa disediakan oleh perusahaan melalui proses panjang untuk mendapatkan pembeli. Selanjutnya, apa itu manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM? Pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak memerlukan manajemen SDM atau MSDM, atau istilah kerennya Human Resource atau HR. Bagian Human Resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan SDM, termasuk di dalamnya ada manajemen SDM, sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan MSDM pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Menurut Ulrich dan Leck, sistem MSDM dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar memperagakan peluang baru. Susway memberikan pendapat bahwa tujuan MSDM adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Selanjutnya, fungsi MSDM. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tujuan, tugas, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mengembangkan
serta mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, yakni proses pengangkatan dan pemberhentian stafnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini meliputi yang pertama, rekrutmen calon pelamar pekerjaan, yang kedua, seleksi calon pekerjaan atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan, yang ketiga, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada perusahaan, kepada karyawan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah pengupahan tunjangan. Yang pertama, ada keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. Yang kedua, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Selanjutnya, fungsi yang keempat, penilaian kinerja pengembangan karir. Fungsi penilaian kerja ini meliputi yang pertama, penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. Yang kedua, analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Yang ketiga, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Selanjutnya, manfaat dari MFDM. 1. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Yang kedua, menjaga citra perusahaan. Yang ketiga, rekrutmen dan referensi. Yang keempat, memberikan kepuasan terhadap karyawan. Yang kelima, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Yang keenam, penanganan informasi ketenaga kerjaan. Yang ketujuh, pembinaan hubungan yang baik. Yang kedelapan, manajemen konflik. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab seorang MSDM. Yang pertama ada rekrutmen karyawan, pengadaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan aspek kualitatif, kuantitatif, waktu, dan geografis. Yang kedua, pembagian tugas karyawan. Pekerjaan yang dialokasikan kepada karyawan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan bidang keahlian karyawan. Yang ketiga, pengembangan potensi karyawan, mendukung karyawan dalam upaya pengembangan profesional dan pribadi mereka. Hal tersebut dilakukan supaya karyawan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap loyalitas pada perusahaan dalam jangka panjang. Yang keempat, menyusun anggaran kebutuhan tenaga kerja. Jumlah karyawan saat ini dicocokkan dengan perkiraan tenaga kerja. Jika ada perbedaan, itu digunakan sebagai dasar untuk keputusan terkait penambahan atau pengurangan karyawan. Yang kelima, evaluasi karyawan. Anggota staf sering membutuhkan surat rekomendasi atau evaluasi. Yang keenam, manajer SDM menyusun segala kebutuhan informasi yang telah disediakan oleh para eksekutif di perusahaan. Yang ketujuh, administrasi SDM. Segala pengelolaan terkait kepegawaian serta kegiatan administratif seperti manajemen penggajian adalah salah satu tanggung jawab manajemen sumber daya manusia yang dilakukan secara terus-menerus. Akhir kata, aku minta maaf apabila ada Akhir kata, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena telah menyimak video ini dengan baik. Dan aku minta maaf apabila ada kesalahan penulisan kata, pengucapan kata dalam video presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.